Benarkah suku yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Melanesia? Pertanyaan ini mungkin masih tertanam di dalam kepala kalian. Supaya nggak penasaran lagi, gua mau membahas asal-usul pribumi Indonesia yang dimulai dari manusia pendatang pertama 1,5 juta tahun yang lalu. Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia modern, seringkali kita jumpai istilah pribumi yang biasanya mengacu pada identitas orang asli daerah tertentu. Sebenarnya, apa itu pribumi? Pribumi adalah penduduk asli suatu wilayah yang telah membangun kebudayaan dengan status asli sebagai kelompok etnis dan bukan datang dari daerah lain. Memang, secara umum, kita mengenal klasifikasi umum etnis kesukuan lokal Indonesia. Misalnya, orang Batak itu di Sumatera Utara, orang Sunda itu di Banten dan Jawa Barat, orang Minang di Sumatera Barat, orang Bugis di Sulawesi Selatan, orang Dayak di Kalimantan Tengah dan Barat, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, istilah pribumi ini sendiri juga kerap digunakan sebagai pembeda antar golongan masyarakat yang dianggap sebagai orang, suku, atau etnis asli Indonesia dengan mereka yang dianggap sebagai kaum pendatang. Dikotomi antara istilah pribumi dan pendatang ini menjadi polemik tersendiri dalam konteks sosial bermasyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pernah nggak sih kalian berpikir siapa suku asli yang menduduki Indonesia? Apakah memang orang Jawa itu seorang asli pribumi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur? Sejak kapan saudara kita orang Jawa yang medok itu tinggal di Pulau Jawa? Mungkin kalau kita bertanya pada orang tua atau guru kita, jawabannya cuman sudah dari sononya. Tapi apakah kita puas dengan jawaban semacam itu? Nah, dalam kesempatan ini gua mau mengupas pertanyaan siapa pribumi Indonesia yang asli dengan tinjauan sejarah, dari mulai sejak kelompok usia pribumi pertama yang datang ke Indonesia hingga kelompok-kelompok berikutnya. Dalam konten berikut ini, gua mau menjelaskan siapa orang pertama yang tinggal di Indonesia dan siapakah yang sebetulnya hanya kaum pendatang. Supaya mudah untuk dipahami, gua mau memaparkan urutan suku tertua di Indonesia dan menjelaskannya satu persatu. Mari kita mulai. Jauh sebelum manusia modern, Homo sapiens datang ke Indonesia, bangsa tertua yang datang dan menghuni Nusantara adalah Homo erectus yang melakukan migrasi panjang dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kenapa gua bahas kok jauh banget sampai ke Homo erectus segala? Karena bisa dibilang Homo erectus inilah penduduk yang paling lama tinggal di tanah Nusantara ini, yaitu sekitar 1,5 sampai 1,7 juta tahun yang lalu. Migrasi panjang Homo erectus dari Afrika ke berbagai penjuru dunia memang cukup fenomenal, dan sedikit banyak masih keberadaan mereka membentuk ekosistem yang kita kenal sekarang ini. Dari sekian banyak kelompok Homo erectus yang terpencar menuju Eropa, Asia Tengah, India, dan beberapa yang mencoba nekat nyusurin garis pantai selatan sampai ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Flores. Mungkin ada sebagian yang bingung, gimana cara erectus bisa menyeberangi laut? Perlu diingat bahwa garis batas daratan dan lautan yang kita kenal sebagai peta dunia modern sekarang ini berbeda dengan keadaan bumi 1-2 juta tahun yang lalu. Sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain itu belum terpisah alias masih menyatu. Jadi 1,8 juta tahun yang lalu, Homo erectus masih bisa berjalan kaki dari Vietnam sampai ke Bali tanpa menyeberangi laut. Homo erectus ini kemudian beranak pinak dan nyebar ke seluruh paparan Sunda Self, termasuk beberapa di antaranya yang menyeberang laut sampai Flores. Jadi bisa dibayangkan bahwa Homo erectus ini udah ngajak-ngajak kepulauan Nusantara kita selama 1,5 juta tahun dengan berburu, membuat api, membentuk kelompok-kelompok, berperang, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka punah kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Sama seperti erectus, Homo sapiens atau manusia modern yang jadi cikal bakal pribumi Indonesia dan juga berasal dari Afrika dan melakukan migrasi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia dalam dua gelombang migrasi. Gelombang pertama berlangsung kira-kira 100.000 tahun yang lalu, sedangkan gelombang kedua berlangsung kira-kira 50-70.000 tahun yang lalu. Gelombang pertama keluar dari Afrika lewat selat kecil yang misahin Ethiopia dan Yaman, terus lanjut ke India bagian selatan, menyusuri pantai lanjut ke paparan Sunda sampai ada yang menyeberang dengan perahu ke paparan Sahul, Papua, dan Australia. Suku bangsa pertama kali datang ke Indonesia ini berinci Malenozoik, seperti ciri orang Papua dan aborigin. Dalam periode waktu migrasi ini, daerah kepulauan Nusantara tetap tersambung, tapi bukan karena faktor tektonik, melainkan karena pada masa itu bumi ini sedang menjalani masa zaman es yang menyebabkan sebagian permukaan laut menyatu menjadi daratan es. Manusia modern gelombang pertama ini akhirnya menempati Nusantara sebagai zaman es berakhir. Es mencair menjadi lautan memisahkan pulau, sehingga terbentuklah kepulauan Nusantara seperti yang kita kenal sekarang.
Kehadiran dari para petualang awal ini masih bisa kita lihat pada peradaban manusia modern yang lebih akrab kita kenal dan kebudayaan berinci Melanesia atau golongan etnis Negrito. Beberapa di antaranya adalah suku Sentinel, Onge, Jarawa di Kepulauan Andaman, suku asli Semang, Sakai di Malaysia, suku Mani di Thailand, suku Aeta, Akta, Ati di Filipina, suku Dani, Bauzi, Asmat, Amungme di Indonesia dan Papua Nugini, suku aborigin Australia dan Tasmania. Dari persebaran ini diduga kuat bahwa hampir seluruh daerah paparan Sunda dan Sahul mencakup seluruh wilayah Indonesia sempat dihuni oleh orang-orang berciri melanosoid. Kehidupan orang Melanesia berawal dengan budaya berburu dan mengumpulkan makanan, hunting dan gatherer, yang kemudian sebagian besar kecuali aborigin Australia mulai mengenal pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam skala kecil. Sayangnya, kebudayaan agrikultur ini tidak berkembang dengan skala luas karena kecenderungan masyarakat Melanesia yang berjumlah kecil dan terpisah jauh dengan suku tetangga lain. Hal ini juga menyebabkan orang Melanesia bisa hidup tanpa perlu mengembangkan pertanian dan peternakan dalam skala besar, dan juga tidak ada desakan lingkungan untuk membentuk struktur kemasyarakatan yang kompleks dan sistematis. Terlepas dari itu, sebetulnya kalau ditanya siapakah orang pribumi Indonesia pertama yang menempati Kepulauan Nusantara, jawabannya jelas adalah orang-orang Melanesia. Mereka bahkan diduga kuat sebagai penyebab hilangnya Homo erectus di paparan Sunda, entah dengan cara pembunuhan maupun perkawinan. Serunya lagi, para arkeolog dan paleontolog juga menduga bahwa manusia modern berciri melanosoid ini diduga kuat pernah hidup bersama satu pulau dengan human spesies lain yang merupakan keturunan dari Homo erectus, yaitu Homo floresiensis di Kepulauan Flores. Tapi kenapa suku pribumi Indonesia pertama ini cuma tersisa di pedalaman Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya? Kenapa tidak terus membangun budaya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan? Sampai saat ini, para ahli sejarah belum menemukan jawaban yang pasti. Namun, dugaan terkuat hilangnya komunitas Melanesia di wilayah barat Indonesia adalah diakibatkan karena kedatangan rombongan manusia modern gelombang berikutnya dalam jumlah besar yang datang dengan menggunakan perahu-perahu kecil, mereka yang terbilang cukup canggih untuk ukuran waktu itu. Nothing lasts forever di dunia ini. Jadi bisa dibilang bahwa bangsa tertua yang datang dan menghuni Nusantara adalah Melanesia. Suatu sore di pesisir pantai yang tenang di utara Pulau Borneo 200 tahun yang lalu, ada dua orang pemuda Melanesia Alkawari dan Anatjari yang lagi nyari kerang untuk dimakan, sekaligus cangkangnya dibikin jadi perhiasan buat calon-calon bini mereka di kampung. Tiba-tiba Anatjari bengong mematung sambil ngeliat cakrawala. Alkawari nanya dengan suara pelan sambil ngibas-ngibasin tangan di depan muka temennya itu, "Dahaka, ada apaan sih men?" Yang hanya dibalas dengan tunjukan jari Anatjari ke ufuk utara. Alkawari memincingkan mata karena susah ngeliat hal yang dimaksud. Setelah menunggu beberapa menit, benda yang dimaksud pun semakin kelihatan jelas. Ternyata benda itu adalah belasan kano bercadik dua yang mengapung di laut bermuatan 4/10 orang khas bangsa Austronesia. Semenjak itu, tidak ada yang tahu nasib Alkawari, Anatjari, calon-calon bini mereka, dan kampung mereka, sebab sore itu Nusantara kedatangan lagi bangsa yang akan menyebut daerah ini sebagai rumah mereka. Tadi sebetulnya cuma fiksi karangan gua doang untuk mengilustrasikan kedatangan gelombang kedua Homo sapiens ke bumi Nusantara ini, yaitu kelompok Melayu Austronesia. Rumpun Austronesia ini merupakan rumpun yang sangat besar, mencakup suku Melayu, Formosan di Taiwan, Polinesia, Hawaii, Selandia Baru, dan sebagainya. Mereka bercirikan muka bulat, hidung lebar, rambut tebal, sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan. Merupakan ciri-ciri bersama satu rumpun Austronesia ini. Suku pribumi di Indonesia ini datang nggak cuma modal nekat aja, tapi juga membawa serta amunisi mereka berupa hewan ternak seperti ayam, babi, dan bibit padi dan lain sebagainya. Kebiasaan mereka dalam menanam padi menimbulkan kebutuhan akan adanya lahan pertanian yang luas serta teknologi irigasi yang canggih. Salah satu sisa budaya asli Austronesia yang masih kita lihat sekarang adalah sistem irigasi menggunakan sengkedan atau terasering. Berbekal kepiawaian dalam berlayar menggunakan teknologi maritim super canggih saat itu, kano bercadik dua yang sangat stabil walaupun diguncang badai dan ombak, serta sistem pertanian yang efektif, tinggal tunggu waktu aja deh sampai seluruh Nusantara ini bisa dijajah dan dikuasai oleh rumpun Melayu Austronesia. Dalam masa peralihan dari Melanesia menuju Austronesia sampai zaman setelah masa
masyarakat Nusantara mengenal tulisan, udah nggak ada lagi tuh jejak-jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia di pulau-pulau bagian barat Nusantara. Sedangkan di Kepulauan Nusantara bagian timur, kita masih bisa melihat jejak hasil pertukaran budaya dan juga gen Melanesia pada masyarakat Kepulauan Maluku, Papua bagian pesisir, dan Kepulauan NTT. Dari segi morfologis, masyarakat yang berasal dari Indonesia Timur merupakan campuran antara rumpun Austronesia, muka bulat, hidung lebar, dan rumpun Melanesia, rambut ikal atau malah keriting kecil, kulit lebih gelap. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Melanesia aslinya sendiri pada kemana nih? Mereka yang tersisa di Kepulauan Nusantara hanyalah mereka yang berhasil menetap tanpa gangguan di pedalaman Papua dan masih setia dengan kebijaksanaan lokal mereka seperti berkebun dalam skala kecil, berburu binatang, dan hidup dalam masyarakat kesukuan. Orang-orang Melayu yang datang ke Nusantara juga secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama Melayu mager alias malas gerak. Yang kedua adalah Melayu yang nggak bisa diam. Melayu-Melayu yang mager ini bukannya berarti orangnya malas ya, tapi emang udah berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, sehingga sudah tidak diperlukan lagi mobilisasi penduduk. Keturunan Melayu golongan pertama ini bisa kita lihat pada suku Nias di Pulau Nias dan suku Dayak di pedalaman Kalimantan, yang juga biasa disebut sebagai Proto Melayu. Proto yang memiliki arti purwa atau primitif. Sedangkan di sisi lain ada golongan Melayu yang karena alasan tertentu, misalnya kondisi geografis, iklim, bencana, dan lain-lain, merasa perlu untuk berpindah tempat sekaligus berinteraksi dengan kelompok lain sekitarnya, sehingga memungkinkan adanya percampuran budaya, bahasa, serta gen. Suku tersebut biasanya dinamakan dengan Deutero Melayu. Deutero memiliki arti berulang-ulangan. Suku yang merupakan keturunan asli bangsa Deutero Melayu adalah suku Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Batak, Aceh, Madura, Minahasa, dan puluhan suku-suku lain yang kita kenal di Indonesia. Jadi, bedanya apa sih antara Proto dan Deutero Melayu? Bedanya ya cuma yang Proto itu menetap di tempat terpencil sehingga menyulitkan terjadinya percampuran gen yang lebih variatif, sedangkan Deutero menetap di tempat yang memungkinkan untuk terjadinya percampuran gen. Jadi Proto dan Deutero ini tidak menggambarkan siapa yang duluan datang ya, tapi cuma yang satu netap, yang satu lagi pindah-pindah dan membau. Salah satu pribumi Indonesia, bangsa Melayu, dapat dikatakan sangat nyaman tinggal di Kepulauan Nusantara. Mereka beranak pinak dan ujung-ujungnya bikin beragam peradaban dan kebudayaan yang masih bisa kita nikmatin sampai sekarang. Bangunan rumah panggung atau rumbia, tarian, baju daerah yang warna-warni, wajah dan badan yang ditumbuhin tato, bahkan bahasa-bahasanya masih bercirikan Austronesia. Gak cuma yang ada di Indonesia ataupun Malaysia doang, kebudayaan serupa juga bisa kalian temuin di orang Maori, Selandia Baru, Rapa Nui, Pulau Paskah, orang asli Taiwan, Madagaskar, dan pelosok-pelosok Austronesia lainnya. Akan tetapi, semua seperti sebelumnya, stabilitas yang sebelumnya terbangun pasti akan menghadapi tantangan baru, perubahan selalu terjadi. Dalam periode kurang lebih 1000 tahun setelah kedatangan etnis Melayu di Nusantara, peradaban dan kebudayaan Austronesia berkembang semakin kompleks dan mulai melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan lainnya, termasuk transaksi logam yang hasil kebudayaan dari Dong Son di Vietnam. Transaksi logam dengan peradaban yang jauh di seberang lautan ini juga memicu orang-orang Melayu Austronesia di Nusantara untuk mengembangkan industri metalurgi logam mereka sendiri, yang mana ternyata interaksi perdagangan sekelompok masyarakat Austronesia di Nusantara ini berkembang menjadi sangat ramai. Sampai akhirnya Nusantara ini mengundang kedatangan banyak pedagang dari peradaban luar pada awal abad Masehi, yaitu peradaban Dravidian, Sino-Tibetan, dan etnis Semit. Pendatang para pedagang ini sudah pasti bukanlah asli pribumi Indonesia. Mereka hanya meramaikan perdagangan di Nusantara. Dalam dunia modern, peradaban Dravidian lebih akrab kita kenal dengan nama India, sementara peradaban Sino-Tibetan kita kenal sekarang dengan nama Tionghoa atau Cina. Dan etnis Semit direpresentasikan dalam dunia modern pada budaya Asia Tengah seperti Arab dan Yahudi. Sementara itu, para pedagang Dravidia, Sino-Tibetan, dan Semitik yang dulu datang ke wilayah Nusantara sama sekali tidak membawa atribut kenegaraan yang sekarang kita kenal di dunia modern. Di antara tiga gelombang pendatang baru ini, orang Dravidia India memulai perjalanannya lebih dulu ke daerah Nusantara untuk berdagang sejak abad 1 Masehi.
Sedangkan pendatang Sino-Tibetan baru melakukan eksplorasi besar-besaran di perdagangan Nusantara sejak dinasti Henry pada awal abad ke-3 Masehi. Sementara itu, orang Semit mulai pertama kali berdatangan ke Pulau Sumatera untuk berdagang dan menyebarkan agama pada abad ke-7 Masehi. Pada awal abad Masehi, kebudayaan India ini dijadikan tolak ukur kemajuan suatu suku atau daerah. Para penguasa lokal berlomba-lomba untuk mengadopsi budaya India, termasuk agama Hindu, bahasa Sanskerta, dan tulisan Pallawa agar bisa dianggap keren pada waktu itu. Sejak itu, kerajaan awal Tora India di Nusantara dari kerajaan Salakanagara, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan lain-lain. Sementara itu, catatan sejarah awal tentang kedatangan masyarakat Sino-Tibetan ke wilayah Nusantara ditandai oleh catatan perjalanan biksu bernama Vesian pada awal abad ke-5 Masehi yang nggak sengaja tergambar ke wilayah Nusantara karena badai. Selain itu, biksu Yujin pada abad ke-8 Masehi dari dinasti Tang juga melaporkan tentang sebuah kerajaan maritim yang sangat besar di Sumatera yang dia sebut sebagai Sanpotsi, padahal yang dia maksud itu kerajaan Sriwijaya. Pada abad 7 Masehi, para pedagang dari Arab mulai berdatangan ke Pulau Sumatera. Para pedagang Arab ini berperan sebagai distributor komoditas dan hasil bumi Nusantara seperti cengkeh dan pala dari Maluku di pasar Timur Tengah maupun Eropa. Hubungan dagang antara para pedagang Arab dan lokal dari Nusantara ini semakin penting untuk sendi perekonomian Timur Tengah, sehingga gosip politik di kawasan Nusantara ini pun sampai menjadi buah bibir di Jazirah Arab. Contohnya adalah cerita tentang Maharaja Zabrak Sriwijaya waktu berantem sama raja dari Khmer, Kamboja, yang beritanya sampai tersebar luas di masyarakat Timur Tengah pada abad 13 Masehi. Jadi sejak abad pertama Masehi, Nusantara itu tidak lagi eksklusif dihuni oleh bangsa Austronesia maupun campuran Melanesia, di mana para pendatang baru sudah mulai bermunculan dari wilayah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Sebagian besar pendatang ini memiliki peran sosial sebagai pendatang dan rohaniawan, dan tidak sedikit juga yang mutusin buat menetap dan kawin campur dengan orang lokal di Indonesia. Mirisnya, kedatangan budaya India, Tiongkok, dan Arab ini masih banyak salah dimengerti oleh masyarakat umum dan sedikit banyak menjadi bahan pemicu konflik rasial di Indonesia. Dari pembahasan panjang tadi, mungkin rasanya akan semakin sulit untuk menjawab pertanyaan siapakah orang asli pribumi Indonesia. Memang wajar kalau kalian jadi semakin merasa bingung menjawabnya, karena memang pada dasarnya konteks orang asli pribumi Indonesia saja sudah rancu. Dalam tinjauan sejarah, daerah Nusantara ini pada mulanya adalah tanah yang tak bertuan, sampai akhirnya banyak kedatangan para pendatang sejak zaman Homo erectus hingga berbagai banyak jenis dan rumpun manusia datang dan akhirnya menyebut Nusantara ini sebagai rumah mereka. Dalam polemik sosial masyarakat modern Indonesia, sebetulnya definisi dari kaum pribumi itu sendiri sangat rancu. Jika indikator pribumi adalah masyarakat yang paling lama tinggal, berarti yang pantas disebut pribumi Indonesia yang asli adalah Homo erectus yang tinggal di Nusantara ini selama kurang lebih 1,5 juta tahun. Tapi jika definisi pribumi artinya manusia modern, Homo sapiens yang pertama datang ke bumi Nusantara, jawabannya adalah rumpun Melanesia yang sekarang direpresentasikan oleh suku-suku di Papua. Nah lo, apakah itu berarti orang pribumi Indonesia cuma orang Papua? Terlepas dari semua definisi itu, gua pribadi sebagai anak muda yang suka sejarah berpendapat bahwa pada hakikatnya semua penduduk asli Indonesia adalah pendatang. Jadi ya memang betul bahwa warga keturunan Arab, Semit, India, Dravida, Tamil, dan Tionghoa Sino-Tibetan di Indonesia adalah pendatang, sebagaimana orang Melayu, Austronesia, dan Papua Melanesia di Indonesia juga adalah pendatang. Bumi Nusantara dulu adalah tanah tak bertuan, hingga para manusia dari berbagai rumpun kesukuan berdatangan silih berganti dan mengaklaim tanah ini adalah milik mereka. Kekuasaan jatuh bangun dari zaman kerajaan Hindia Belanda sampai akhirnya kini menjadi negara Indonesia yang mewarisi keanekaragaman yang luar biasa. Perlu kita ingat bahwa kekayaan budaya yang kita nikmati sekarang ini lahir dari proses asimilasi, menerima perbedaan budaya, menghasilkan budaya campuran, dan akhirnya menjadi identitas bangsa yang baru bernama Indonesia. Sekian dulu pembahasan kita tentang asal-usul orang Indonesia dan siapakah yang menjadi orang asli bangsa Indonesia. Jangan lupa subscribe